Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang melatar belakangi adanya tahfidz Quran di MI Miftahul Huda ini. Yang pertama, keinginan kita para guru untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak ini kepada Al-Quran. Tekad untuk menghafalkan Al-Quran itu ada dalam hatinya. Terus yang kedua, kita ingin mencetak generasi hafidh-hafidhoh yang berkarakter Qur'ani. Dan yang ketiga, pastinya kita mengharapkan berkah dan semoga dengan adanya program tahfidz di Mifda 2 ini menjadikan madrasah kita itu lebih maju, lebih barokah. Amin Allahumma amin. Awal mula saya mengajar di Miftahul Huda 2 ini tahun 2016, diminta untuk mengajar khusus di tahfidz karena katanya di sini belum ada guru tahfidznya. Nah, saya tanya, guru tahfidznya ada berapa? Ternyata baru saya saja yang masuk. Dan saya tanya, ngajar kelas berapa? Ngajarnya kelas 1 sampai 6 atau kelas berapa? Ternyata ngajar kelas 4, 5, 6. Saya mikir, biasanya itu kalau di pondok itu satu guru, satu ustadzah itu mengampung paling banyak 10 anak, paling sekitar 7 apa 8 anak untuk satu guru tahfidz. Tapi untuk di MI ini kalau 3 kelas saya sendiri, saya mikir itu saya bisa pandai gitu. Tapi Bismillah, insya Allah bisa, alhamdulillah bisa ngajar kelas 4, 5, 6. Tapi untuk yang kelas 1, 2, 3 tetap ada tahfidz, cuma yang ngampu untuk sementara kan emang belum ada guru tahfidznya, jadi diampu oleh guru kelas masing-masing. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah ada masuk lagi guru tahfidz yang megang kelas 1, 2, 3. Dan untuk jadwal tahfidz itu karena guru tahfidznya cuma saya, jadi dalam 1 minggu itu cuma 2 kali pertemuan saja. Tapi semoga dengan nanti adanya guru-guru yang lain, guru tahfidz yang lain, semoga bisa lebih nambah jam tahfidz supaya bisa memenuhi target. Langkah-langkah saya untuk mengarahkan anak-anak lebih giat lagi menghafal Al-Quran supaya tidak malas-malasan mereka. Yang pertama saya motivasi. Setiap hari saya memotivasi mereka. Karena kalau tanpa motivasi mereka pasti bosan. Pasti ada rasa bosan menghafal Al-Quran. Tiap hari disuruh menghafal Al-Quran itu aja terus. Ngafalin. Kalau anak-anak tidak diberikan motivasi artinya itu saya memberikan keunggulan orang yang menghafal Al-Quran itu apa, pahala orang yang menghafal Al-Quran. Terus nanti kita dapat syafaat dari Al-Quran. Nanti di akhirat bagaimana? Orang tua kita, bahagianya orang tua kita melihat kita hafal Al-Quran. Nah, setiap hari saya kasih cerita-cerita tentang keistimewaan orang yang menghafal Al-Quran. Di situ insya Allah mereka tumbuh rasa semangat dalam menghafal Al-Quran. Kalau untuk target pastinya ada. Karena target itu kan juga termasuk salah satu yang memotivasi anak supaya anak ini lebih giat menghafal Al-Quran. Kalau tidak ada target, nanti anak-anak ya sak karepe dhewe.
menghafal, anggur menghafal, kalau mau menghafal, kalau nggak mau ya sudah lah, nggak ada target aja kok. Tapi kalau ada target, itu motivasi dia untuk, oh ini kelas 6 harus hafal minimal 3 juz. Sedangkan dia baru dapat 2 juz. Nah, itu kan motivasi dia. Dan untuk kelas 6 ini tahfidnya itu target 3 juz. 3 juz itu minimal. Alhamdulillah kelas 6 yang sudah lulus dari MIFDA 2 selama ini bisa mencapai target 3 juz. Bahkan ternyata banyak yang melebihi target, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz. Saya itu hampir nggak percaya, loh ternyata ternyata anak-anak bisa melebihi target 3 juz yang awalnya saya itu ragu. Karena saya mikir dari awal itu seminggu 2 kali pertemuan, saya nggak bisa membayangkan. Tapi ternyata dengan antusias anak-anak menghafal Al-Quran ini, saya jadi semangat. Wah, insya Allah bisa memenuhi target minimal 3 juz. Alhamdulillah terkabulkan juga. Kelas 6 banyak yang melebihi target, bisa sampai 4, sampai 5, sampai 6 juz. Untuk metode yang saya gunakan untuk mengajar anak-anak berbeda-beda. Untuk yang masih kecil-kecil seperti kelas 1, 2 yang belum bisa membaca, itu biasanya saya kumpulkan dulu anak-anak yang sudah bisa membaca, sama yang belum bisa membaca. Yang belum bisa membaca saya jadikan satu. Beberapa kelompok ini yang hafalannya sama. Contoh ini sampai surat At-Takasur. Nanti siapa saja anak-anak ini yang sudah sampai surat At-Takasur saya jadikan satu. Berarti ya itu ada beberapa kelompok. Terus saya suruh membaca, saya ajarkan dulu bacaannya. Surat At-Takasur itu saya bacakan, saya suruh membaca mereka satu-satu. Terus diulang sampai beberapa kali sampai benar-benar hafal. Karena kalau belum bisa membaca kan emang kita yang harus membacakan dulu baru mereka. Itu kendalanya di situ, emang harus sabar. Kalau menghadapi anak-anak yang belum bisa membaca itu emang benar-benar harus sabar. Nah, itu metode yang pertama. Jadi beda sama yang sudah bisa membaca Al-Quran. Untuk yang kelas besar, yang kelas 4, 5, 6 atau mungkin yang kelas 3 tapi sudah bisa membaca lancar, beda lagi. Untuk yang bisa membaca, biasanya saya suruh binador dulu satu ayat saya suruh binador dulu sampai benar-benar makhrajnya, tajwidnya benar, baru dihafal. Itu pun binadornya nggak cuma sekali, harus 11 kali minimal. Kadang mereka juga capek, Bu, kok sampai 11 kali, ini gimana, udah capek. Tapi ya emang gitu, emang harus ditekankan, harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang nanti bacaannya banyak yang salah. Jadi ya emang butuh waktu yang agak lama kalau untuk menghafal Al-Quran. Jadi mereka setelah binazor sampai 11 kali, baru saya suruh menghafal satu ayat. Satu ayat dihafal juga sampai 11 kali. Ya emang capek, sampai 11 kali. Terus sudah hafal satu ayat, saya suruh binador lagi ayat yang kedua, sampai seterusnya. Nah gitu semua. Untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, saya suruh di rumah itu sudah ngelalar dulu, dibaca-baca dulu, biar nanti pas di sekolah, pas di MI, pas waktu jadwal tahfidz itu sudah lancar. Jadi nggak harus sampai 11 kali membaca, itu sudah bisa. Dan untuk menjaga hafalan anak-anak, itu biasanya setiap pagi masuk kelas,
Itu walaupun ada tahfidz nggak ada tahfidz wajib murojaah, mulai surat yang paling pendek, mulai surat An-Nas nanti sampai diteruskan besoknya lagi sampai surat gitu. Kalau nggak murojaah di sekolah itu anak-anak susah, karena anak-anak kalau sudah di rumah itu susah untuk mengulang-ulang hafalan. Jadi emang gurunya yang harus bisa ngasih waktu untuk murojaah anak-anak hafalannya supaya tidak lupa. Kalau untuk di rumah saya tekankan untuk orang tua supaya anak ini dikasih waktu, pokoknya dikasih waktu untuk itu loh, untuk menjaga hafalannya, yaitu tadi dengan cara murojaah, walaupun 1-2 surat saja nggak apa-apa, yang penting setiap hari harus ada murojaahnya. Alhamdulillah untuk alumni Mifda 2 kebanyakan mereka meneruskan di pesantren, ada yang meneruskan di MTS tapi yang ada tahfidznya. Emang saya berpesan kan kalau meneruskan di sekolah manapun yang ada tahfidznya biar bisa meneruskan Qur'annya. Kebanyakan mereka ada di mana itu, ada yang di Hasim, ada yang di Al-Hidayah, terus di mana lagi itu di Menawan, Colo, dan alhamdulillah mereka mendapatkan bacaannya juga bagus, alhamdulillah. Terus pencapaian tahfidznya saya dengar juga sudah sudah mau selesai, padahal baru berapa tahun itu mereka ternyata antusias banget untuk menghafal, untuk meneruskan hafalan Qur'annya. Kalau yang di Colo itu sudah mau selesai malah itu Qur'annya itu. Terus pesan saya untuk anak-anakku yang sudah terjun menghafal Al-Qur'an, selalu jaga hafalannya, jangan sampai lupa, istiqomah, jangan sampai bosan-bosan. Ya emang ada rasa bosan, itu pasti ada, tapi harus kita harus bisa mengikisnya, karena itu memang tugas kita menjaga Al-Qur'an. Terus untuk hafidh-hafidhuh selalu berakhlak Qur'ani dimanapun kamu berada. Berkaitan dengan rintisan boarding tahfidz ini kan untuk memaksimalkan hafalan anak-anak supaya nanti bisa melebihi target yang awalnya 2 kali pertemuan dalam 1 minggu untuk full day itu tadi, bisa setiap hari ada tahfidz. Jadi ini rintisan boarding, semoga bisa ya tahun ini, semoga bisa ada itu boarding tahfidz. Jadi setiap hari ada jadwal menghafal Quran untuk anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, dimulai dari pagi hari dengan target kelas 6 nanti kita anak-anak bisa mencapai target minimal 6 juz. Jadi 2 kali lipat dengan yang biasanya yang full day setiap hari. Karena kalau yang setiap hari itu kan cuma 2 kali pertemuan. Insya Allah nanti dengan adanya boarding ini bisa memaksimalkan target anak-anak bisa 6 juz, mungkin juga bisa lebih dari itu. Untuk itu saya sarankan untuk para orang tua untuk berbondong-bondong ke Miftahul Huda 2 untuk mendaftarkan anak-anaknya yang belum masuk ke MI, jenjang MI, silahkan daftar di Miftahul Huda 2 supaya nanti bisa menghafalkan Al-Quran. Insya Allah saya bimbing sebaik-baiknya, sebisa saya. Insya Allah nanti anak-anak, ibu, bapak bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik. Terima kasih.